Halo, selamat pagi anak didik kami kelas 8A, 8B, dan 8C SMP Swasta Cinta Rakyat 3. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sampai kita bisa berjumpa lagi nanti di sekolah yang kita cintai ini, di SMP Cinta Rakyat 3 ini ya. Baik, adapun tujuan Bapak pada pagi hari ini adalah melanjutkan proses pembelajaran kita, yaitu proses pembelajaran daring atau online. Itu adalah tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Itu adalah materi besar kita. Adapun topik yang kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah pengaruh monopoli perdagangan yang terjadi di Indonesia, pengaruh kebijakan kerja paksa yang terjadi di Indonesia, pengaruh sistem sewa tanah yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa yang terjadi di Indonesia. Baik, mari kita ke sana. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bisa dibuka buku paketnya halaman 204. Halaman 204 ya. Tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita setelah pembelajaran ini Anda dapat menganalisis pengaruh monopoli VOC dalam perdagangan Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh kebijakan kerja paksa di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh sistem sewa tanah yang terjadi di Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh sistem tanam paksa yang terjadi di Indonesia. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Ada yang masih ingat apa latar belakang kedatangan bangsa barat datang ke Indonesia? Pertama adalah daya tarik bangsa Indonesia di mata bangsa barat. Karena bangsa Indonesia kaya akan rempah-rempahnya, kesuburan tanahnya, dan sebagainya. Yang kedua adalah motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. Gold itu adalah kekayaan, glory adalah kejayaan, dan gospel adalah keinginan masyarakat Eropa untuk menyebarkan ajaran agama Nasrani di Nusantara, terlebih di Indonesia. Apa hubungannya dengan materi kita pada saat ini? Materi kita tadi adalah tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Ada kata monopoli perdagangan di sana, kerja paksa, sistem sewa tanah, sistem tanah paksa. Itu tidak lain tidak bukan adalah yang G tadi, 3G tadi, motivasi 3G. Gold, mencari kekayaan. Glory, yaitu mencari kejayaan. Itu dia latar belakang. Baik, kita masuk materi yang pertama, pengaruh monopoli dalam perdagangan Indonesia. Lahirnya kongsi dagang Belanda, yaitu VOC. VOC Persekutuan Dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuannya yaitu adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara Belanda yang krisis. Adapun VOC ini memiliki hak istimewa atau hak oktroy sebagai kongsi dagang. Apa dia? Pertama adalah hak mencetak uang sendiri. 2, hak memiliki angkatan perang. 3, hak pemerintah daerah yang diduduki. 4, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan kelima adalah hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Ini adalah gambar ataupun VOC, Permanent Ostindische Compagnie, VOC. Awal mulanya bangsa Indonesia, yaitu masyarakat pribumi, memiliki hubungan dagang yang baik dengan bangsa barat. Hingga akhirnya VOC melancarkan politiknya, yaitu adalah politik divide et impera, yaitu politik adu domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. VOC kemudian mendukung salah satunya. Di saat VOC dan juga kerajaan yang didukungnya menang melawan kerajaan yang lain tadi, maka disitulah juga VOC akan meminta imbalannya ataupun balas jasa. Salah satunya itu adalah dengan melakukan praktek monopoli perdagangan. Ada yang masih tahu ini gambar apa? Yang di ujung sana yaitu adalah gambar cengkeh. Yang ini adalah merica, ini adalah kemiri, dan ini adalah pala. Ini adalah jenis rempah-rempah yang dimonopoli oleh VOC pada masa itu. Kenapa ini dimonopoli? Karena rempah-rempah ini adalah yang sangat dibutuhkan pada masa itu di Eropa sana. Coba kita perhatikan
betapa luas dan suburnya negara kita, mulai dari Sabang sampai ke Merauke sini. Lihatlah berapa luasnya, suburnya bangsa kita. Namun karena monopoli perdagangan yang dilakukan Kunsei, banyak masyarakat Indonesia mengalami penderitaan. Kita dilalui oleh garis khatulistiwa. Tanah kita subur, luas, banyak pulaunya. Jumlah pulau kita lebih dari 15.000 pulau. Baik. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Ini adalah topik kita yang kedua. Inilah gambar-gambar kebijakan kerja paksa ataupun kerja rodi. Kerja paksa atau kerja rodi adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau kelompok melakukan pekerjaan di bawah ancaman sanksi atau hukuman, dan pekerjaan tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan, atau dengan kata lain, pekerjaan tidak dilakukan dengan sukarela. Bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh, dengan tidak ikhlas, pasti hasil kita juga menderita. Kerja rodi atau kerja paksa di Indonesia dipelopori oleh Gubernur Jenderal William Daendels. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari 1808 setelah menerima perintah dari Napoleon Bonaparte atau penguasa Prancis yang saat itu berhasil mengalahkan Belanda dan menjadi penguasa negeri Belanda. Coba perhatikan sana ada kata kalimat Napoleon Bonaparte, penguasa Prancis. Ternyata kita pernah dijajah oleh Prancis meskipun tidak secara langsung, karena yang kesini adalah utusannya. Mengapa Prancis bisa menguasai di sini? Karena pada masa itu Prancis dan juga Belanda sedang terjadi perang, yang mana penguasa Prancis Napoleon Bonaparte berhasil menduduki Belanda. Kemudian Raja William kelima, yaitu Raja Belanda, berhasil melarikan diri ke Inggris hingga nantinya dia menjadi ada nanti serangan baliknya. Inilah kerja paksa atau kerja rodi. Coba perhatikan gambar kita ini. Di sana adalah Anyer, sampai sini adalah Panarukan. Peristiwa yang paling terkenal dari kerja paksa atau kerja rodi adalah pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km. Proses pembangunan jalan raya Anyer hingga Panarukan terjadi pada tahun 1809. Banyak memakan korban jiwa, yaitu lebih mencapai 12.000 jiwa, baik karena kelaparan ataupun karena penyakit yang diderita. Coba bayangkan 1000 km. Kalau dari Siantar kita tarik garis nolnya, mungkin sudah jauh kemana-mana itu 1000 km. Itu masih dengan sistem manual, itu pakai cangkul atau pakai tumbir atau pakai alat-alat yang lain, masih manual. Tidak ada di sana mesin. Bayangkanlah itu 1000 km. Kita mencangkul saja dari sini sampai ke depan sana 5 meter, sudah sakit pinggang. Apalagi itu sudah 1000 km jauhnya. Masih melalui lembah, sungai, membelah gunung dan sebagainya. Itulah kerja rodi sangat makan jiwa. Sehingga dia mencapai 12.000 jiwa yang mati. Baik. Nomor 3 adalah pengaruh sistem sewa tanah. Ini pada masa kepemimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Ini adalah utusan Inggris. Coba kita perhatikan, tadi Prancis, kemudian sekarang Inggris. Iya. Ternyata setelah Raja William kelima Belanda dan juga raja yang ada di Inggris melakukan kerjasama untuk mengalahkan Prancis ataupun Napoleon Bonaparte, melakukan serangan balik. Dan mereka berhasil mengalahkan Napoleon Bonaparte dalam beberapa kali serangan, hingga akhirnya Indonesia kembali jatuh lagi ke tangan Inggris, yaitu adalah tangan Belanda, meskipun pada masa itu masih dipegang oleh Inggris pada tahun 1811 sampai 1816, hingga akhirnya nanti Indonesia kembali lagi ke Belanda. Baik, pengaruh sistem sewa tanah. Kebijakan terkenal dari Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landgrund System atau Landelijk Stelsel. Adapun kebijakan sistem sewa tanah Raffles yaitu 1. Atau A, petani harus menyewa tanah meskipun milik sendiri. B, harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. C, pembayaran dilakukan dengan tunai. D, bagi yang tidak punya tanah dikenakan pajak kepala. Sudah tidak punya tanah dia masih juga dikenakan pajak kepala. Adapun faktor kegagalan sistem sewa tanah ini: A,
sulit menentukan besar kecilnya pajak karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama, masih vulgar dalam bahasa Bataknya. Yang B, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. C, keterbatasan jumlah pegawai. Dan yang D adalah masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Hingga akhirnya sistem sewa tanah ini gagal dilakukan di Indonesia. Meskipun sudah diterapkan, namun pada akhirnya ceritanya adalah gagal. 4. Pengaruh sistem tanam paksa, kultur stelsel. Ini Johannes van der Bos. Van der Bos ini adalah Belanda. Dia adalah bangsa Belanda. Iya, Indonesia kembali lagi jatuh ke pelukan penjajah Belanda. Karena penguasa di Inggris dan juga Raja William melakukan yang namanya perjanjian bahwasanya tanah yang pernah diduduki oleh Belanda harus kembali kepada Belanda. Hingga akhirnya berakhirlah masa kepemimpinan Inggris di Indonesia pada tahun 1816 dan masuklah Johannes van der Bos atau Belanda. Masuk dari dia itu melakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Pada masa Johannes van der Bos pada tahun 1830. Mengapa dilakukan? Karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang di Jawa, jadi Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Kemudian perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Jenis tanaman pada sistem tanam paksa yaitu adalah tanaman teh. Yang kedua adalah tanaman kopi dan ketiga adalah tanaman kakao. Mengapa? Sekali lagi mengapa ini dipaksa ditanam? Karena ini jenis tanaman ini adalah yang diminati pada masa itu di kalangan Eropa. Itu adalah yang diminati. Jadi mereka nama sistem tanam paksa. Masyarakat Indonesia petani tidak bisa lagi menanam padi, tidak bisa lagi menanam tanaman yang lain, entah tanaman yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Tetapi disuruh menanam 3 jenis tanaman ini. Bagaimana berhasilkan untuk masyarakat Belanda ataupun bangsa Belanda. Baik, demikianlah anak didik kami pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, baik pada masa pengaruh monopoli perdagangan oleh VOC, yang kedua pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah dan sistem tanam paksa. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat ambil dari situ, yaitu adalah kita tidak mau lagi dijajah, yaitu tentunya. Bayangkan tadi Bapak bilang tadi, itu ada kerja paksa tadi. Bagaimana membangun jalan dari Anyer sampai Panarakan sejauh 1000 km, suruh mencangkul pakai cangkul. Kerja kita dan sekarang adalah belajar, yaitu dengan hanya menggunakan pena dan juga pikiran kita. Bagaimana kehidupan kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Baik anak didikan kelas 8A, 8B, 8C, terima kasih atas perhatiannya. Atas kekurangan di sana sini, mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Horas.